tertipu. Ishan, menurut kamu Nadine itu orangnya seperti apa? Nadine, dia adalah istri yang sempurna untukku. Dia cantik, sabar, dan sangat pengertian. Dia segala-galanya. Nadine sempurna itu buat kamu? Ya, kamu tahu, dia itu adalah wanita yang benar-benar paling sempurna. San, sebenarnya aku mau nyampein sesuatu sama kamu. Tapi kalau sekarang kayaknya bukan waktu yang tepat deh. Bella, kalau ada sesuatu ya kamu omongin aja. Tapi kamu janji ya kamu gak akan marah? Bella, apapun yang kamu omongin, aku janji aku gak akan marah. Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Mau nunjukin apa? Ini. Ini Irfan yang foto. Ishan, ini kamu mau kemana? Aku mau pulang saja. Ishan, tadi kan kamu janji sama aku kamu gak akan marah. Jadi tolong ya, ini kan kita harus ke kantor. Ishan benar-benar marah sama Nadine. Sebentar lagi Ishan pasti menceraikan Nadine. Dengan obat tidur ini, kamu akan tertidur pulas. Dan aku bisa melakukan apa saja dengan bebas. Mbak, ini loh aku buatin Mbak ini jeruk hangat supaya badan Mbak itu fit. Ya udah, makasih ya. Ya, kalau bisa Mbak minumnya sekarang mumpung masih hangat. Irfan! Irfan! Keluar kamu! Apa Ishan? Kok dikasih ke aku sih? Gagal deh. Irfan! Keluar kamu! Cepat! Sekarang juga! Kenapa Ishan malah marahnya sama Irfan? Berani-beraninya kamu memfitnah Nadine. Kamu sengaja mengambil foto Nadine bersama sahabatku untuk memfitnahnya, kan? Apa maumu? Kamu sengaja mengambil foto Nadine bersama sahabatku agar aku berantem sama Nadine, ya kan? Isan, aku nggak ada maksud untuk menfitnah Nadine. Aku cuma. Diam Irfan. Ingat Irfan, yang sudah kamu lakukan itu tidak akan mempengaruhi perasaanku sama Nadine. Dan satu lagi, Nadine tidak akan pernah berselingkuh di belakangku. Kalau kamu masih nganggep tante, kamu nggak boleh ngelakuin ini. Bagaimanapun juga Irfan ini adalah sepupu kamu. Dia yang sudah memulai masalahnya, bukan aku, Tante. Udah Ishan, istighfar. Kamu sabar, jangan terbawa emosi. Udah deh. Ishan, nggak perlu ribut-ribut sayang. Kita bisa bicarain ini semuanya dengan baik-baik. Kita selesaikan dengan baik-baik ya. Ya udah Ishan, kamu balik aja ke kantor ya. Ayo, Mama anterin.
Masuk, Sil. Gini loh Mbak, aku kesini cuma mau ngasih tahu Mbak kalau Mbak itu jangan punya prasangka buruk ya sama Irfan. Oh, enggak kok. Aku enggak berprasangka buruk. Mbak itu harus tahu sebenarnya apa yang dilakukan Irfan itu bukan untuk merusak hubungannya Ihsan dengan Nadine. Justru Irfan itu sayang sama Ihsan. Dia nggak mau Ihsan itu dikhianati oleh Nadine. Ya, Irfan cuma shock aja ngelihat Nadine berpelukan dengan laki-laki lain. Padahal Irfan nggak tahu kalau laki-laki itu adalah temennya Ihsan. Maafin ya Mbak ya, maafin Irfan. Dia nggak tahu. Udahlah Silvi, kamu tenang aja. Aku sudah maafkan Irfan. Tapi aku minta, lain kali harus hati-hati. Jangan cuma ngelihat sebentar terus menyimpulkan langsung sendiri. Iya Mbak, saya ngerti. Nanti juga saya akan sampaikan kepada Irfan ya. Udah. Mbak, kok jeruk hangatnya nggak diminum sih? Tunggu ya. Nih Mbak, diminum dong. Kan aku bikinnya pakai cinta. Udah, aku minum ya. Gimana Mbak? Enak, segar. Segar ya? Gak apa-apa, nanti aku yang bawa ke dapur. Iya. Makasih ya Mbak, sekali lagi aku Iya. permisi. Makasih ya, Sil. Aku ngantuk sekali ya. Nadine. Tante Sylvie, Ayo ikut kita. mau kemana Tante? Ikut! Ya lepasin Tante, jangan kayak gini. Kamu pikir siapa? Nyonya besar. Enak aja. Kamu tuh seorang pembunuh. Dan kamu sekarang harus terima hukuman. Ayo cepat. Ayo sini. Heh, cuci baju semuanya sampai bersih. Semuanya Tante. Iya, semuanya. Tapi ini kan baju siapa? Gak usah pakai kebanyakan nanya. Mau baju siapa kek, kamu cuci sampai bersih. Heh? Ngapain buka-buka mesin cuci? Mau pakai mesin cucinya Tante. Mesin cucinya nggak bisa dipakai. Tapi kemarin Mbok Jum. Kabelnya udah saya putusin. Lihat tuh. Udah, cuci sekarang pakai tangan. Bisa kan pakai tangan? Cepet. Nih. Pakai ini. Pucek pakai tangan, bisa kan? Alah, nyuci kayak begitu aja gak bisa. Kamu itu pantasnya jadi pembantu. Lagian, Mama heran deh. Kenapa si Ihsan itu bisa milih istri yang mukanya lebih cocok jadi pembantu? Ihsan itu lebih cocok kalau disandingkan dengan Bella. Ternyata Tante Sylvie pengen jodohin Ihsan sama Bella. Heh, ngapain bengong? Ayo cuci semuanya. Pokoknya saya kasih waktu ya. Sampai 1 jam nggak selesai juga. Ya Allah, Nona Nadine. Lama aja. Lama amat sih. Hah? Seger gak? Seger kan? Lagi. Gimana? Seger kan? Mbok Jum, kok Bu Sylvie jadi tega gitu ya Mbok? Cuci sampai bersih. Awas. Pokoknya saya kasih waktu 1 jam. Harus bersih semuanya. Kalau enggak...
Reva. Kasihan banget tuh Nadine. Emang bener-bener tuh Bu Silvi. Bangetan banget, Ton. Kalau gitu, kita lapor Nyonya aja, Ton. Ayo. Ayo Mbok, ayo Mbok. Ayo Mbok. Bu Silvi. Mbok Jum, Bu Atun. Iya Bu. Mau kemana? Jawab. Mau ke kamar Nyonya. Oh, mau bangunin Nyonya Maya ya? Iya. Aduh, kayaknya kalian itu nggak bisa bangunin Nyonya Maya deh. Soalnya Nyonya Maya itu udah tertidur pulas. Karena saya kasih obat tidur ini. Kalian mau saya kasih obat tidur ini? Kalau nggak mau, turuti semua perintah saya. Kalian harus nurutin perintah saya untuk ngerjain Nadine. Ngerti? Jadi kalian mau pilih yang mana? Bubuk ini atau nurutin perintah mama saya? Iya, wes. Mbok Jum sama Aton ikut perintah Ibu Silvi aja. Iya. Mari, Bu. Den. Pak Radit, Bella, ada apa ya? Pak, saya tahu Bapak suka kan sama Nadine? Tahu dari mana kamu, Bella? Waktu kita di kafe, saya perhatiin pandangan Bapak ke Nadine tuh nggak mau lepas. Udahlah Pak, ngaku aja. Saya ini kan perempuan, jadi saya tahu pandangan laki-laki yang lagi ngeliatin cewek yang disukai. Bella, Nadine itu istrinya Iksan. Tapi bukan berarti Bapak nggak bisa ngedapetin Nadine kan? Bella, maksud kamu apa ya? Gini Pak, saya bisa bantu Bapak untuk ngedapetin Nadine. Kamu nggak bercanda, Bella? Saya punya rencana yang bagus untuk bikin Ishan benci sama Nadine dan gak percaya lagi. Rencana apa itu, Bella? Sini Pak. Hai Nadine. Hai Radit. Saya boleh ngomong sebentar sama kamu? Soal apa ya? Hari ini saham Iksan naik drastis. Kamu nggak ingin kasih surprise buat suami kamu? Aku memang belum pernah bikin surprise buat suami aku. Pasti suamiku bakal bahagia lihat surprise ini. Aku juga mau kasih surprise buat Iksan. Tapi yang tahu kesukaan Iksan itu kamu. Tapi aku harus izin dulu ke suamiku ya. Nadine, kalau kamu izin sama Iksan dan kamu bilang kamu mau cari kado sama aku, itu bukan surprise, Nadine. Nanti keburu suami kamu pulang. Kamu harus manfaatin kesempatan ini. Ayo. Iya. Oke. Kepala ya. Nadine pergi kemana? Sama siapa ya?
Kayak laki-laki yang kemarin. Kemana mereka? Apa benar Nadine sama laki-laki itu? Enggak mungkin Nadine bisa menyakiti Ishan. Bagus. Perempuan busuk itu udah berhasil digiring masuk dalam perangkap. Ishan, Hai, Ishan, hari ini kan kita nggak ada meeting. Kalau siang ini kamu ada kesibukan lain nggak? nggak ada. Kenapa? Gimana kalau kita ke mall? Tapi ngapain kita harus ke mall? Ya, untuk ngerayain perusahaan kita kan udah naik sahamnya. Selama ini kan kita udah kerja keras, makanya saham kita naik terus. Ya, hitung-hitung ngasih reward lah buat kita, biar kerjanya semakin semangat. Ya, kalau untuk itu sih aku setuju aja. Makanya aku ingin pulang karena aku ingin ajak Nadine. Nadine lagi. Istri yang gak berguna itu masih aja dibelain. Ishan, padahal kalau kamu kasih apresiasi buat aku bakalan makin semangat loh kerjanya. Padahal aku ingin banget cepat pulang, tapi Bella juga udah banyak bantu perusahaanku. Aku nggak mau ngecewain Bella. Oke, ya udah kita ke mall. Serius? Iya, tapi kamu harus janji setelah itu kita harus pulang karena aku ingin menghabiskan waktu bersama istriku. Oke, aku janji di mallnya gak bakal lama. Oke. Kenapa kamu ngeliatin aku seperti itu, Radit? Aku kagum aja sama kamu. Dan aku nggak pernah lihat cewek secantik kamu. Terima kasih. Cuma aku hanya mau mengingatkan kamu ya. Kamu jangan sampai salah paham. Keluarnya kita ini karena memang niat kita untuk membeli hadiah suami aku. Nadine, maaf kalau aku terlalu jujur. Tapi aku nggak ada maksud apa-apa sama kamu. Dan aku tahu kalau kamu istri teman aku. Sekarang waktunya. Nadine kemana ya tadi? Loh, kok nanya ke kita? Emang Mbak Maya nggak tahu? Gimana sih masa menantu kesayangan nggak tahu? Emangnya dia nggak izin sama Mbak? Enggak, dia nggak izin, nggak bilang sama saya. Ya gitu deh, izin nggak izin juga tetap aja kan Mbak Maya akan belain dia. Kamu jangan ngomong gitu, Sylvie. Ya tapi kan kenyataannya kayak begitu. Ya Allah, Nadine kemana ya? Pergi sama laki-laki itu apa? Masa iya sih aku harus curiga sama menantuku sendiri? Mau beliin apa ya? Aduh. Terserah kamu Nadine, apa yang menurut kamu cocok buat Ihsan? Aku kalau milih-milih belanjaan bisa kalap loh. Oh, nggak apa-apa Bella. Yang penting jangan kelamaan di sini ya. Ishan, tuh ada Nadine. Nadine. Tuh, Gimana Nadine? Udah dapet? Kalau ini bagus. loh. Kok sama Radit? Nadine ngapain di sini?
Dan kenapa dia sama Radit? Nadine pergi sama Radit, pastinya izin dulu dong sama kamu, ya kan? Dia nggak izin sama aku. Hah? Jadi dia nggak izin dulu sama kamu? Ya ampun, aduh maaf ya. Aku nggak tahu. Soalnya kan kamu bilang kalau Nadine istri yang sempurna. Jadi aku pikir kalau dia pergi-pergi pasti izin sama kamu. Apalagi perginya sama laki-laki. Kenapa Nadine nggak jujur sama aku? Ishan, kamu yang sabar ya. Kamu gak usah marah sama Nadine. Mungkin aja tadi dia mau kesini ngabarin kamu, tapi takut ganggu kamu. Mau ngapain? Aku harus tahu dulu, apa maksud mereka sebenarnya? Ntar dulu. Kita perhatiin aja dulu mereka tuh mau ngapain kesini. Kita harus berpikiran positif ke mereka. Oke? Aku bingung. Gimana ya ngasih ke suami aku barang itu apa? Karena selama ini aku tuh nggak pernah kasih hadiah ke suami aku, Radit. Nadine, menurut aku itu bendanya bisa apa aja. Dan gak harus spesifik. Dan laki-laki itu tidak suka milih kado. Tapi ya kalau dia suka, kalau ternyata dia nggak suka gimana? Nadine, kalau Ihsan cinta sama kamu, dia pasti akan terima kado dari kamu. Apapun bendanya. Sekarang gini aja, gimana kalau kamu kasih dia dasi, jadi bisa dia pakai setiap hari ke kantor? Ide yang bagus sih. Ah, ini bagus. Tapi cocok nggak sih suami aku pakai dasi kayak gini? Coba sekarang kamu pakai dasi ini ke aku, dan anggap aja aku ini Ihsan. Oh ya. Mereka berdua ngapain di sini? Kenapa Nadine nggak bilang kalau mau pergi sama Radit? Kenapa Nadine nggak jujur sama aku? Apa yang sebenarnya ditutupi? Gue tahu kalau lu sekarang lagi ngawasin gue, Ihsan. Lihat baik-baik, gimana romantisnya istri lu masangin dasi ke gue. Bella, kamu tunggu di sini sebentar. Kamu mau kemana? Aku harus ngomong sama Nadine. Tunggu. Yes! Aku yakin kali ini Ishan benar-benar parah sama Nadine. Ayo Ishan, tunggu apa lagi? Cerain aja Nadine sekarang juga. Nadine? Kamu? Radit, bener ya ini bagus ya buat suamiku ya. Ini bagus kok. Pak Chandra, dia ada di sini. Aku nggak enak kalau sampai ada orang lain yang tahu. Nadine, kenapa kamu panik gitu? Kita pergi dari sini yuk. Tapi Nadine, Ayo. Nadine tunggu. Ngapain Pak Chandra di sini?
Apa Bapak mau ganggu keluargaku lagi? Aku nggak ada urusan sama kamu. Ishan, udah kamu gak usah ribut-ribut di sini ya. Lihat tuh, mereka udah gak ada kan? Ini mereka pasti dengar suara kamu, makanya mereka pergi. Nah, yuk. Ayo. Ayo. Aku nggak mau Pak Chandra lihat aku sama Radit. Nadine, kamu kenapa sih? Buru-buru dari tadi. Aku mau pulang. Kalau kamu mau pulang, biar aku yang antar kamu. Nggak usah. Kamu nggak usah anterin aku pulang. Aku nggak mau ada masalah. Masalah? Kamu takut Ihsan tahu karena kamu pergi sama aku. Pokoknya kamu nggak usah anterin aku pulang. Ya, aku bisa pulang sendiri. Nadine, maaf aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau nolong kamu. Nadine, kenapa kamu pergi sama Radit dan kamu tidak izin sama aku? Bagus. Ishan pasti marah besar sama Nadine. Ihsan, ini nggak kayak yang lu pikirin. Gue sama Nadine cuma mencari kado. Diam, Radit. Aku benar-benar gak nyangka. Sekarang kalian berdua udah memberikan aku kejutan. Kalian bermesraan di depan mataku. Ishan, apa yang dibilang Radit itu benar. Apa yang kamu lihat barusan tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu gak perlu memberikan aku penjelasan, Nadine. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kamu berpelukan sama Radit di depan umum. Kamu pikir aku gak lihat? Kamu memang jahat, Radit. Ishan, tunggu. Ishan, dengerin aku. Aku bisa jelasin semuanya. Apa yang dibilang Radit itu benar. Apa yang kamu lihat barusan tidak seperti yang kamu pikirkan. Berapa kali aku bilang tolong kamu percaya sama aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku minta maaf sama kamu. Aku memang tidak izin sama kamu di saat aku keluar rumah. Tapi keluarnya aku sama Radit memang sengaja untuk membeli sesuatu. Karena memang saham perusahaan kamu lagi naik drastis. Aku pingin kasih kejutan buat kamu, sayang. Iya, San. Gue sama Nadine pergi cuma mencari kado buat lo. Tapi seharusnya kamu sebagai seorang istri, izin dulu dong sama suami kamu. Ya kamu gak perlu bilang kalau kamu mau beli hadiah. Paling enggak kamu minta izin. Iya, aku memang salah. Aku minta maaf sama suami aku. Aku melakukan itu semua hanya pingin kasih kejutan untuk suamiku, Bella. Terus tadi kenapa? Waktu kamu ngeliat Ishan, kamu malah menghindar. Ya, kenapa kamu menghindar? Katakan kenapa kamu menghindar, Nadine? Aku nggak mungkin bilang ke mereka kalau aku menghindar gara-gara lihat Pak Chandra. Bisa-bisa urusannya akan makin panjang. Kenapa kamu diam? Jawab pertanyaanku, Nadine. Nadine, aku nggak pernah melarang kamu bergaul dengan siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi hari ini kamu pergi tanpa sepengetahuanku, tanpa seizinku. Dan aku melihat kamu melakukan sesuatu yang menurutku itu sudah melampaui batas, Nadine. Demi Tuhan, Ishan. Ini nggak seperti yang kamu bayangin. Percaya aku. Ishan, aku bisa jelasin semuanya. Apa yang kamu lihat itu salah. Kamu cuma salah paham, Ishan. Ishan. Ishan, tunggu Ishan.
Ishan! Nadine, Nadine, Nadine kamu nggak apa-apa Nadine? Ayo bangun Nadine. Aku nggak apa-apa. Ayo bangun. Ihsan, lu itu suami macam apa sih? Istri lu jatuh dan lu cuma diam di situ. dengar ya. Kamu itu hanya orang lain. Jadi kamu nggak usah ikut campur urusan rumah tanggaku. Kamu siap-siap aja dicerain sama Ishan. Ishan! 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 Bisa kucium bau siluman ular dari sini. Di mana dia? Gawat, manusia luwak itu. Dia mencium aroma ularku. Dia jalan ke arah sini. Kalau aku nggak buru-buru pergi dari sini, dia bakalan tahu kalau aku ini siluman ular. Nadine! Aku yakin siluman ular itu ada di sini. Permata merah delima itu menambah penciumanku menjadi lebih tajam. Aku pasti bisa dapatkan ular siluman itu. Gara-gara hutan tebang, ular-ular pada masuk kota. Iya, hari ini aja kita udah nangkep 4 ular. Ular? Jangan-jangan salah satunya ada siluman ular di situ. Ularnya lepas. Aduh, tangkap. Tuh, liatin tuh. Orang itu sakti bener. Ya. Ayo tangkapin yuk. Tangkap. Semua ular ini ular biasa. Siluman itu dengan sengaja mengalihkan perhatianku dengan melepaskan ular-ular ini. Pintar juga dia. Nadine! Nadine tunggu. Nadine kamu kemana? Kenapa kamu ngilang tadi? Sorry Dit, aku mau pulang. Biar aku anterin kamu pulang. Nggak usah, aku naik taksi aja. Nadine maafin aku karena aku Ihsan marah sama kamu. Nadine, aku yakin salah paham ini akan cepat selesai. Sekarang kamu yang tegar ya. Kalau kamu butuh apa-apa, aku siap bantu kamu. Aku harus pulang. Aku harus menyelesaikan masalahku dengan Ishan. Aku masih gak nyangka ya Nadine tega banget sama kamu. Padahal kan Radit juga teman kamu sendiri. Tolong kamu jangan bahas mereka dulu. Aku nggak mau dengar apa-apa. Oke. Aku tahu kamu kesel banget. Gimana kalau kita cari tempat untuk refreshing dulu? Biar pikiran kamu lebih tenang. Aku mau pulang aja. Ishan, tapi kalau kamu pulang dalam keadaan kesel, nanti kalau kamu pulang ketemu Nadine, yang ada kamu jadi berantem hebat. Saran Bella ada benarnya juga. Kalau aku pulang terus ketemu Nadine, yang ada aku malah bikin emosi. Aku benar-benar nggak percaya Nadine sama Radit bisa ngelakuin ini semua. Oke, jadi kita mau kemana dulu? Oke,
Aku tahu tempat yang bagus, yang asyik. Kita ke sana aja, ya? Oke, kamu tunjukin aja jalannya. Oke. Kamu nggak perlu memberikan aku penjelasan, Nadine. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kamu berpelukan sama Radit di depan umum. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu memang jahat, Nadine. Rasanya aku pengen cepet-cepet pulang buat jelasin semuanya ke Ishan supaya nggak ada kesalahpahaman lagi. Aku nggak mau kehilangan Ishan. Apalagi setelah semua yang kita lalui selama ini. Aku sangat mencintai kamu, Ishan. Ya Tuhan, tolong bantu aku selesaikan masalah ini. Aku pulang, Radit. Tapi Nadine, Tahu nggak, barusan Bella itu WhatsApp Mama. Dia bilang katanya rencananya itu berhasil. Pinter juga ya si Bella nyusun rencana. Ya bagus. Makanya Van, kamu juga harus banyak belajar sama dia. Biar nggak gagal mulu. Nah, sekarang tugasnya kita adalah kompor-komporin Tante Maya. Supaya Tante Maya itu nggak percaya sama Nadine karena dia itu menantu yang tidak baik. Dan supaya Tante Maya benci banget sama Nadine. Iya, Ma. Ya udah, kita ke ruang tengah. Jam segini Nadine kok belum pulang juga ya? Lagi nungguin siapa Mbak? Nadine ya? Aduh Mbak, kayaknya Nadine itu pulangnya agak telat deh. Ya kemungkinan karena dia itu lagi kasmaran, jadinya ya agak terlambat pulangnya kali ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian berpikir begitu? Ih Mbak gimana sih? Ya kenapa enggak? Dia kan tadi dijemput sama laki-laki lain. Bisa aja lagi Mbak kalau mereka itu lagi selingkuh. Iya, saya tadi lihat kalau Nadine itu dijemput sama seorang laki-laki. Tapi bukan berarti dia selingkuh sama laki-laki itu kan? Udah deh, Ma. Percuma Mama ngomong sama Tante Maya. Tante Maya nggak akan percaya sama Mama. Tante Maya kan percayanya cuma sama Nadine. Aduh, Mbak Maya itu nggak tahu seperti apa Nadine sebenarnya. Kalau Mbak Maya tahu, pasti Mbak Maya itu nyesel pernah belain dia. Dia itu nggak sebaik yang Mbak kira. Sylvie, Nadine itu menantu saya. Dia itu perempuan baik-baik. Daripada kalian ngomongin kayak begini, mendingan kalian ambil air wudhu. Ini sudah waktunya maghrib. Nih, sekarang tante kamu boleh aja masih belain Nadine. Tapi lihat aja, sebentar lagi dia pasti akan benci banget sama Nadine. Ternyata ada dua siluman ular yang berkeliaran di antara manusia. Satu Tara, tapi siapa yang satu lagi? Kalau Tara dengan mudah bisa kudapatkan. Kekuatan Tara tidak akan ada apa-apanya tanpa sebagian dari permata merah 5 itu. Tapi aku harus tahu keberadaan ular yang siluman satu lagi. Karena aku nggak mau dia mengacaukan rencana. Sekarang aku harus memikirkan untuk menjebak Tara.
Api itu akan membuat bauku tidak tercium oleh Tara. Dia tidak akan menyadari keberadaanku. Dia tidak akan tahu bahwa gua ini adalah jebakan yang kusiapkan buatnya. Sekarang aku harus memancing Tara supaya bisa masuk ke dalam jebakanku. Semoga suatu saat nanti kita dipertemukan kembali, Mas. Ada apa itu? Kenapa tiba-tiba ada ombak besar di tengah danau? Lari kau sekarang, Tara! Lari kalau kau bisa dari ombak ini. Chandra pasti sudah memakai permata merah delima untuk menambah kekuatannya. Serahkan permata merah delima itu. Cepat! Atau kubunuh kau dengan ombak ini. Bukan hanya kau yang hancur, tapi seluruh isi hutan ini akan hancur. Silahkan saja. Aku nggak takut. Kalau aku hanya terbawa gulungan ombak ini, kamu jadi nggak akan pernah bisa mendapatkan separuh permata merah delimaku. Udah, jangan banyak ngomong. Serahkan permata merah delima itu. Gua ini belum pernah ditinggali siapa-siapa. Sepertinya aman kalau aku sembunyi di sini. Akhirnya kau masuk ke dalam jebakanku, Tara. Kau nggak akan bisa keluar lagi. Sekarang aku harus buat ritual untuk membunuh Tara. Setelah itu, akan kuambil separuh dari permata merah delima itu dari tubuhnya. Jangan-jangan ini jebakan.
Chandra. Sekarang kamu nggak akan bisa kulepaskan lagi. Sampai kamu serahkan sebagian dari permata merah 5 itu. Gak akan. Lebih baik aku membusuk di sini daripada aku harus menyerahkan permata merah delima itu. Manusia seperti kamu gak pantas mendapatkannya. Aku sudah tahu kau akan jawab begitu. Makanya sekarang akan kubunuh kau dan kuambil permata itu. Sekarang aku akan membunuhmu. Chandra. Tapi kok kayaknya aku perhatiin Nadine tuh sama Radit udah kenal lama ya. Enggak, bukan. Mereka itu baru kenal. Tapi kelihatannya mereka tuh kayak udah kenal lama banget. Atau jangan-jangan emang mereka udah kenal lama, tapi mereka nggak cerita aja sama kamu. Apa mungkin Nadine sebenarnya udah kenal sama Radit? Terus Nadine sembunyiin ini dari aku? Ihsan, ini nggak kayak yang lu pikirin. Gue sama Nadine cuma cari kado buat lu. Apa yang kamu lihat barusan tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa mungkin sebenarnya mereka udah kenal lama? Nadine, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu sembunyiin ini dari aku? Dan sekarang aku ragu. Apa perasaan kamu sama aku masih sama seperti dulu? Aku ngerti, San. Perasaan kamu pasti sedih banget. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Ishan, aku ini kan sepupu kamu. Jadi kapanpun aku siap buat nolong kamu di saat kamu sedih. Terima kasih Bella. Kamu itu bodoh atau apa sih, San? Udah jelas-jelas Nadine sama laki-laki lain. Kamu masih aja cinta sama dia. Jelas aja kamu cinta banget sama Nadine. Kamu kan emang cowok yang setia. Sayangnya kamu malah dapet perempuan yang kayak gitu. Aku nggak akan pernah nyerah untuk nyingkirin Nadine dari kamu, San. Halilintar, pertanda buruk buat siluman ular. Ada apa sebenarnya? Apa ada sesuatu dengan Tara? Aku yakin Tara pasti ada masalah. Aku harus pergi dari sini.
Tara di mana ya? Sisi ular ini pasti punya Tara. Aku yakin Tara ada di sekitar sini. Tara pasti ada dalam goa itu. Dia tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya. Akhirnya aku mendapatkanmu. Lebih baik kamu menyerah. Karena kau tidak akan bisa lolos dariku. Jangan sampai Chandra tahu siapa aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Isyan, kamu kenapa? Kok kelihatan nggak tenang gitu kamu? Kalau aku kasih tahu Mama, pasti Mama bakal syok dan kepikiran. Biasa kok Tante, masalah di kantor. Jadi Tante nggak usah khawatir ya. Oh, nah terus Nadine istri kamu kemana? Apa Nadine belum pulang, Ma? Loh, Mama pikir kamu tahu Nadine di mana. Jangan-jangan nanti kamu juga nggak tahu Nadine pergi sama siapa. San, jangan-jangan Nadine masih sama Radit. Aku nggak nyangka ya, kamu sama Nadine bisa punya masalah kayak gini. Kamu ada masalah apa, Shan? Tolong kasih tahu Mama. Mama tenang aja, bukan masalah serius kok. Isan sekarang cari Nadine dulu ya, Ma. Susah amat sih misahin Isyan dari Nadine. Apa sih yang dicari dari perempuan kampungan kayak gitu? Kamu mau apa kesini, Nadine? Apa kamu mau bunuh aku juga? Bunuh aku, Nadine! Aku datang ke sini mau selamatin kamu, Tara. Tara, kita sama-sama siluman ular. Aku harus menolong kamu dari siluman lain. Kamu ngelakuin ini supaya aku ngelupain kamu. Kalau kamu udah bunuh suamiku kan? Jadi untuk apa kamu selamatin aku? Bukan aku yang ngebunuh suami kamu. Bella, sebenarnya ada apa sama Isyan?
Apa dia punya masalah serius? Kamu jujur aja cerita sama tante. Nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Maaf ya Tante. Bukannya Bella mau bikin panas suasana. Tapi tadi Bella sama Isyan ngeliat Nadine sama Radit lagi ada di mall. Lihat Nadine di mall sama Radit. Sama laki-laki itu. Rasanya tante nggak percaya kalau Nadine berbuat seperti itu terhadap Isyan. Iya Tante. Tadi Bella lihat sendiri kok. Isyan juga lihat. Nadine lagi pelukan sama Radit Tante. Waktu jalan juga mesra banget. Itu yang bikin Isyan marah banget sama Nadine. Dan yang bikin Isyan makin kesel lagi Tante. Waktu ngeliat aku sama Isyan, Nadine tuh malah menghindar, buru-buru pergi. Enggak, rasanya tante kok nggak percaya kalau Nadine berbuat seperti itu terhadap Isyan. Ya begitulah Tante. Kita nggak pernah tahu isi hati orang kayak gimana. Kadang orang yang bermuka dua itu pintar banget narik simpati dari orang lain. Tapi mudah-mudahan aja Nadine nggak kayak gitu ya Tante. Oh, jadi begitu ya ceritanya ya. Nadine beneran selingkuh. Berarti bener dong sama laki-laki itu. Siapa namanya? Radit itu ya? Aduh, udah kan Mbak. Aku bilang apa? Nggak usah dibela-bela lagi deh si Nadine itu. Sylvie, kamu jangan bicara seperti itu ya. Nadine pasti punya penjelasan lain soal ini. Aduh Mbak, penjelasan apaan lagi? Paling juga alasannya apa? Aku cukup datang terus dia bohong. Dia bilang itu partner kerja, itu cuma temen. Alah, basi tau nggak Mbak? Aku tahu kok. Apa iya si Nadine tega selingkuhin Ihsan? Apa yang kamu lakukan, Nadine?